semakin terpacu karena pas lihat bawah nih tinggi banget. Ini terkenal memiliki ombak kelas dunia karena kesulitannya itu ada di gelombangnya. Gelombangnya sangat curam sehingga disitulah challenge para pesurfer. Paradise of Java merupakan sebutan yang tepat disematkan pada Kabupaten Pacitan. Daerah yang 70% terdiri dari kawasan pantai ini memiliki ombak-ombak gahar yang terbalut birunya air laut, hamparan pasir putih, dan karang-karang tinggi. Pacitan terkenal sekali memiliki pesisir pantai selatan dengan ombak yang menantang. Salah satunya Pantai Watu Karung ini yang menjadi destinasi para peselancar profesional. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ombak Pantai Watu Karung memiliki karakter reef break, yaitu ombak-ombak ekstrim yang menghantam karang, menimbulkan gulungan ombak yang menantang bagi para peselancar. Ini terkenal memiliki ombak kelas dunia karena kesulitannya itu ada di gelombangnya. Gelombangnya sangat curam sehingga disitulah challenge para pesurfer. Terus karakter ombak di sini itu nggak cuma lurus-lurus saja. Di bagian terakhir sana ombaknya akan menikung dan itu yang bikin paling susah. Wah, ombak datang! Tingkat kesulitan yang tinggi membuat Pantai Watu Karung tidak diperkenankan bagi para surfer pemula. Untuk dapat menari di atas ombak Watu Karung, dibutuhkan skill dan tingkat kewaspadaan tinggi. Dibutuhkan skill mengambil ombak karena ombaknya kencang sekali. Terus di bawah sini karangnya sangat tajam. Dan setelah mengambil ombak kita harus cepat-cepat ke sisi bagian kanan karena di situ adalah titik escape kita untuk mengikuti rip current atau arus yang mengarah ke tengah untuk mengambil ombak dari poin sana lagi. Selain berpotensi menghantam karang, dalam sesekali waktu ombak ekstrim Watu Karung dapat mencapai ketinggian 4 meter lebih yang membahayakan keselamatan surfer. Karakteristik ombak Watu Karung yang curam membuat nyali teruji ketika mengambil momen take off. Di belakang saya ini ombak yang berbuih warna putih itu udah kayak washing machine atau mesin pencuci baju karena benar-benar gulungan di sana tuh sampai ke dalam, sampai ke karang-karang. Buih putih biasanya menandakan ombak yang tidak terlalu ganas, namun tidak berlaku pada pecahan ombak Watu Karung. Sapuan ombak ini justru bisa membuat saya sempat tergulung. Di balik keindahan Pantai Watu Karung dengan ombaknya yang gahar, membuat spot surfing ini layak disebut memiliki ombak kelas dunia. Nah, setelah puas memacu adrenalin di ombak Watu Karung, saya udah janjian nih sama teman-teman mau ngajarin surfing tentunya di ombak yang lebih aman, yaitu Pantai Serau. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tak hanya memanjakan surfer profesional, Pacitan juga memiliki pantai-pantai dengan karakter ombak yang cukup bersahabat bagi pemula. Salah satunya tentu saja ombak Pantai Serau.
Terletak tidak jauh dari pantai Watu Karung, Serau memiliki dasar laut berupa pasir yang membuat ombaknya jauh lebih tenang. Hai guys! Udah lama ya? Iya nih ombaknya udah mulai bagus. Udah siap? Oke, ayo kita latihan dulu ya di pinggir dulu. Sebelum bisa menari di atas ombak, surfer pemula wajib menguasai teknik-teknik dasar, seperti paddling, take off, atau berdiri di atas papan selancar. Iya, ombaknya udah mulai bagus tuh. Oke, yuk. Tantangan sesungguhnya bagi para pemula adalah ketika telah berada di lautan. Berulang kali jatuh tergulung ombak justru menjadi momen yang bagus untuk melatih mental. Kemampuan membaca karakteristik ombak sangat penting bagi seorang surfer. Ombak-ombak kecil dengan ciri khas buih putih merupakan ombak yang tepat bagi para pemula. Gimana nih? Karena giliran ya, ayo. Perasaannya gimana yuk? Deg-degan banget. Deg-degan ya. Tapi Dewi tadi udah berhasil. Asik kan Dew? Harus Asik bisa kan? nih. Asik banget. Nah yang penting kuncinya kayak tadi yang udah aku jelasin. Begitu posisi udah berdiri, cari keseimbangan terus. Kalau udah mau jatuh langsung temuin balance-nya lagi. Oke, kita coba cari ombak ya. Ya. Kesalahan yang lazim dilakukan para pemula adalah posisi kaki ketika take off. Posisi yang terlalu ke belakang justru membuat gerakan papan terhenti dan otomatis menghilangkan keseimbangan surfer. Setelah berulang kali menjajal ombak pantai Serau, tidak membutuhkan waktu lama bagi teman-teman saya untuk dapat menguasai teknik take off saat surfing. Pengalaman saya menjajali ombak Pacitan itu beragam sekali. Dari mulai level pemula sampai ombak kelas dunia, semua lengkap di sini. Terus tadi gimana kesan-kesannya habis nyobain? Takut pastinya, Mbak. Takut? Tapi ketagihan. Tapi ketagihan. Yang penting kakinya harus benar, jangan terlalu ke depan dan jangan terlalu ke belakang. Itu dia, yang penting udah dapet feelingnya. Pasti habis itu enjoy banget. Lagi ya? Lagi, Mbak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pantai Serau Pacitan tidak hanya menyajikan keindahan hamparan pasir putih yang membentang. Jajaran angler tebingan menjadi pemandangan yang kerap kali ditemui ketika berkunjung ke pantai ini. Bagi para angler tebingan, sisi barat pantai Serau merupakan spot favorit karena memberikan tantangan tersendiri. Nah, jadi Pacitan ini memiliki pantai-pantai yang terkenal, punya tebing-tebing tinggi di sekitar pesisirnya. Dan sekarang saya dan teman-teman sudah sampai di lokasi yang sangat ideal untuk rock fishing. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bukan tanpa alasan apabila rock fishing ini disebut sebagai olahraga ekstrim. Untuk mencapai spot di tepian tebing tinggi, kami harus melalui jalan setapak terlebih dahulu dan menuruni karang yang curam. Panjang banget. Iya, ini 4 meter. 4 meter emang sesuai sama karakteristik tebing di sini karena tinggi banget. Jadi biar jangkauan kita lebih jauh lagi. Salah satu penentu keberhasilan rock fishing ini adalah lemparan umpan yang harus mencapai spot target. Memancing di ketinggian tebing yang mencapai lebih dari 10 meter seperti ini tidak hanya membutuhkan senar yang panjang saja, joran yang digunakan pun khusus. Strike, Mbak! Ayo, Mbak! Strike ini! Kayak gede banget ini. Wow, berat ya. Gimana? Bisa? Ayo kita tarik dulu. Jangan, gulungnya pas ke bawah. Gulungnya pas ke bawah. Belum biasa. Oke, gulung pelan-pelan. Strike! Ikan apa ini? Ayam-ayam. Ikan ayam-ayam. Ikan ayam-ayam. Mas ini ikan atau ayam? Lucu banget warnanya juga lucu ya. Dapat juga ternyata. Tidak membutuhkan waktu lama untuk menarik ikan ayam-ayam ini. Ukurannya tidak terlalu besar, jadi perlawanan terbilang mudah untuk diatasi.
Ikan ayam-ayam ini memang menjadi salah satu target rock fishing karena habitatnya yang berada di karang-karang. Jadi kesulitan mancing di sini tuh emang tebingnya setinggi sekitar 10 meter. Dan kalau ini sebenarnya nyangkut, kita harus turun ke bawah karena di bawah ini ada beberapa levelnya. Harus kita lepas ini tuh supaya sangkutannya terlepas. Oh, luar biasa sekali, belum lagi kalau ombaknya gede ya. Namanya juga mancing ekstrim emang kayak gini. Untuk menghindari kail tersangkut di karang, rock fishing dilakukan ketika ombak cukup tenang, yaitu saat air sedang surut. Perhitungan waktu juga harus memperhatikan karakteristik ikan yang agresif saat ada arus untuk memperbesar kemungkinan strike. Yang namanya mancing tuh emang harus sabar. Ini ya cuaca mulai hujan dan berangin, tapi kita tetap semangat. Karena rezeki kita nggak ada yang tahu ya dapatnya kapan. Apalagi kalau udah hobi mancing kayak Mas Diki gini. Tetap enjoy ya Mas. Enjoy. Semoga dapet strike lagi Mas. Semangat yang tak kendor dan kesabaran kami membuahkan hasil. Nampaknya sekarang adalah momen ikan-ikan keluar untuk mencari makan. Karena tak lama berselang, giliran saya yang strike. Ya, tarikan, bantuin saya. Nih, jorannya sampai begitu tuh. Ini kuda-kuda harus kuat ya, kan ini saya bener-bener nahan pakai kaki. Astaga. Dikit dibantu, Rak. Oh, dibantu. Gak usah dulu. Gak usah. Nah, bagaimana? Aduh. Ayo, Mbak Yayu. Aduh, Pak. Ini berat ikan ya sama kita, ya gimana deh? Harus semangat. Jadi emang harus tarik, baru jorannya juga kita tarik reelnya. Ketika hentakan ikan terasa berat, menggulung reel harus benar-benar diimbangi dengan gerakan tarik ulur joran. Begitu joran diulur, reel harus segera digulung. Aduh, aku takut putus tahu, aku takut ini. Gimana? Bentar lagi. Terus, dikit lagi. Udah kelihatan ikannya. Apa itu? Hei, kita dapat apa? Gede banget. Gimana? Ini apa? Ini apa? Belut laut yang hidup bersembunyi di terumbu karang memiliki penciuman tajam, menjadikan ikan ini sebagai salah satu sasaran yang empuk bagi para angler. Dapat belut ternyata. Kita narik saya sampai jatuh-jatuh, ternyata dapetnya belut. Mas, saya kira GT, Mas. Berharap. Karakteristik belut yang langsung membelit umpan membuat tarikan joran menjadi sangat berat. Ukuran belut yang saya dapatkan ini termasuk besar, sehingga kekuatan tarikannya pun semakin besar. Ini tuh beratnya kira-kira 2,5 kilo dan panjang ini sekitar 50 cm ya. Cuman kita berdua aja nariknya benar-benar luar biasa perjuangan. Dan ternyata kita nggak boleh deketin tangan karena dia bisa melilit tangan kita. Jadi harus hati-hati juga pegang. Oke, kita kumpulin ya Mas ya. Hasil memancing tebingan kali ini cukup memuaskan. Masing-masing dari kami tidak pulang dengan tangan kosong. Nah, ini dia hasil tangkapan kita hari ini. Beragam sekali ya. Saya dapat yang paling besar, belut laut. Yayu dapat apa Yayu? Aku dapat ikan ayam-ayam nih. Ikan ayam-ayam. Dewi ini yang paling imut dapatnya. Kakap merah. Gak apa, nanti kita berbagi nih punya saya. Kita enaknya masak apa nih hari ini? Nah, paling enak siang-siang gini kan, biar seger kita masak sayur kalaan. Sayur kalaan, pas banget. Sayur kalaan itu adalah masakan khas Pacitan. Oke, kita siapin bumbunya aja. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kuliner setempat yang disebut sebagai sayur kalakan ini merupakan gulai ikan dengan kuah pedas khas Pacitan. Mengolah belut laut menjadi sayur kalakan membutuhkan beragam bumbu rempah yang beraroma kuat, seperti sereh, lengkuas, dan daun salam. Perasan jeruk nipis berguna untuk menutupi aroma amis dari belut. Hati-hati. Wah. Nah, jadi sebelum disayur, ikan dan belut ini harus digoreng terlebih dahulu supaya teksturnya nggak hancur dan gurihnya tetap terasa mantap.
Setelah ikan matang dan teksturnya cukup kering, bumbu kalakan yang sudah halus ditumis terlebih dahulu. Begitu aroma harum tercium, tuangkan santan dan masukkan ikan. Sayur kalaannya udah jadi. Ini kalau dicium aromanya menggoda sekali. Udah gak sabar ya, coba langsung aja kita coba. Menikmati ikan hasil jeripaya sendiri memang memiliki sensasi yang berbeda. Ini tuh pertama kalinya saya nyobain belut laut. Dan ternyata ketika diolah dengan resep khas Pacitan rasanya seenak ini. Apalagi kita mancingnya itu penuh dengan tantangan dan perjuangan di atas tebing, berpacu dengan ombak dan cuaca juga, terbayarkan dengan hasil masakan yang sangat nikmat. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Pacitan, kabupaten yang terletak di sisi selatan Jawa Timur, masih menjadi bagian dari rangkaian pegunungan Kars Selatan Jawa. Salah satu tebing batu kapur yang mencuri perhatian saya adalah tebing Pantai Taman. Berada di tepi pantai dengan ketinggian 70 meter, tebing taman menyajikan panorama yang langsung menghadap laut lepas. Saat ini kami sudah berada di tebing Pantai Taman. Dan kami akan mencoba untuk menaklukkan tebing setinggi 70 meter ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang! Kondisi geografis tebing batuan kapur yang curam ini hampir tidak memiliki jalur pemanjatan. Untuk menaklukkannya harus menggunakan metode ascending. Sebagai salah satu teknik rock climbing, ascending memiliki tumpuan utama pada seutas tali dan alat yang disebut ascender. Ketika diberi beban, ascender akan otomatis mengunci, sehingga keamanan pemanjat benar-benar terjamin. Dan emang kesulitannya ini benar-benar kekuatan kaki tangan terkuras semua. Jadi stamina dan mental memang harus kuat. Semangat! Kali ini, saya akan menaklukkan tebing bersama dua serikandi teman saya. Dewi dan Yayu sudah lama menjadi penggiat alam bebas dari Ponorogo. Tadi di belakang saya udah ada stalaktit yang masih aktif. Kita bisa lihat airnya masih menetes dan berbentuk mengerucut ke bawah. Emang luar biasa ya alam kita ini. Adrenalin semakin terpacu karena pas lihat bawah nih tinggi banget. Jantung tuh kayak udah melayang-layang tapi harus tetap fokus ke depan. Beberapa spot pemanjatan yang terdapat pijakan cukup memudahkan, sehingga tubuh tidak sepenuhnya bertumpu pada tali. Wah, ini kita udah di ketinggian 20 meter. Walaupun jantung berdebar dengan kencang, tapi view di belakang saya ini luar biasa banget. Keren banget. Jadi campur aduk nih perasaan seneng, takut, excited, terkalahkan sama rasa pengen cepet-cepet naik ke atas. Jadi takutnya itu udah nggak kerasa lagi. Perjuangan kami akhirnya membuahkan hasil. Kami disambut titik peristirahatan berupa portaledge. Sampai juga akhirnya. Akhirnya bisa duduk di sini. Ini kita udah sampai di portal
Jadi Portalet ini emang digunakan untuk beristirahat para pemanjat tebing. Dan jujur, ini bener-bener panjat tebing setinggi 25 meter ini yang paling tinggi yang pernah saya naikin. Seneng banget, emosional banget, dan bangga dengan diri sendiri. Karena tadi obstacle terakhir benar-benar susah banget untuk naik ke Portalet ini, dan akhirnya bisa. Keren banget ini ya. Ini untuk apanya, Mbak? Portalet atau tenda gantung yang telah terpasang ini membuat kami dapat leluasa memandang keindahan alam dari tebing pantai taman. Bagi pecinta alam, berkemah di alam terbuka merupakan hal yang lazim dilakukan. Namun bagi para pecandu ketinggian, Portalet menjadi pengalaman berkemah dengan cara yang berbeda. Nah, ini kita sambil beristirahat dan mengisi perut yang mulai lapar juga. Sekarang kita mau masak salah satu jenis rumput laut dari Pacitan. Campur. Menu sederhana urap rumput laut menjadi pilihan yang tepat, mengingat tempat dan peralatan yang terbatas. Nah, Perbekalan bumbu berupa kelapa parut dan bumbu halus telah kami siapkan sebelumnya. Cukup merebus rumput laut dan mencampurnya dengan bahan-bahan lainnya. Urap rumput laut pun siap disantap. Rasa dari rumput lautnya itu ada pahit-pahit. Tapi ketika dicampur dengan parutan kelapa dan sambal, itu menyatu sekali. Ada gurih, pedas, pahit. Unik rasanya ya, Dewi. Kalau Dewi suka nggak? Enak banget. Enak ya? Seger. Apalagi makannya langsung di view pantai seperti ini. Wah, luar biasa sekali nikmatnya. Beragam nutrisi yang terkandung pada urap rumput laut ini cukup untuk menggantikan stamina kami yang terbuang ketika menaklukkan tebing pantai taman. Memandang pesona Laut Pacitan dengan hasil laut setempat dari ketinggian membuat petualangan ini semakin berkesan. Di Pacitan ini ternyata banyak sekali aneka rumput laut yang beragam. Dan tentunya saya penasaran untuk mengulik lebih dalam tentang jenis rumput laut lainnya. Kalian juga ikut kan? Iya dong. Harus dong! Ikuti jejak saya, jejak petualang! Membentang lebih dari 70 km, kawasan pesisir Kabupaten Pacitan memiliki potensi bahari yang cukup melimpah. Salah satu hasilnya adalah rumput laut dari daerah Pantai Tawang, Kecamatan Kebon Agung. Pacitan memang terkenal memiliki keanekaragaman rumput laut. Nah, kali ini saya bersama teman-teman sudah berada di Pantai Tawang, mau mengikuti langsung proses pembudidayaan rumput lautnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang! Salah satu jenis rumput laut yang banyak dibudidayakan di pesisir Indonesia adalah Eukema cateni. Rumput laut ini dapat tumbuh secara optimal pada suhu 27 derajat Celcius. Tumbuh subur di perairan tropis yang selalu mendapat sinar matahari. Jadi memang Pantai Tawang ini menjadi lokasi yang tepat untuk budidaya rumput laut karena airnya tenang, tidak berangin, dan arusnya pun juga tepat. Karena emang rumput laut ini memang harus seperti ini habitatnya. Oh iya Sal, tuh sama kedalamannya tuh harus diatur kan? Oh iya, kedalaman juga. Jadi rumput laut ini nggak bisa di perairan yang terlalu surut kurang dari 70 cm atau terlalu pasang lebih dari 200 cm. Rumput laut tidak dapat tumbuh optimal pada laut berarus kuat karena ombak ini dapat membuat air berwarna keruh dan mengganggu proses fotosintesis. Pak Ratno lagi menyortir, memilih mana rumput laut yang bisa dipanen dan yang dibibitkan lagi. Jadi memang rata-rata ukurannya sudah seperti ini nih, berumur 45 hari, 1 bulan lebih lah. 1 bulan lebih. Itu tandanya sudah bisa dipanen. Terus yang nanti kita bibitkan lagi, yang ini nih, ujung-ujungnya terlihat aktif, masih aktif. Itulah tandanya bisa dibibitkan lagi. Batang yang berukuran besar merupakan bagian yang tepat untuk dipanen karena sudah tidak dapat tumbuh secara maksimal. Rumput laut bisa dipanen saat memasuki umur 2 minggu. Waktu penanaman di setiap tali berbeda-beda, jadi panen bisa dilakukan secara berkala dan berkesinambungan.
Kita masukkan ke paddleboardnya. Ini beda ya, mencari rumput laut dengan cara yang berbeda pakai paddleboard. Kayak baru kali ini. Iya Pak. Untuk mempermudah proses pemanenan, paddleboard menjadi alat yang sangat membantu, terlebih lagi jika kondisi air sedang pasang. Dapat yang besar. Pak, ini udah lumayan banyak ya. Oke. Bisa kita bawa ke pinggir. Ayo. Ini biar seru, kita lomba aja ke pinggirnya gimana? Ayo. Dewi, berani? Ayo. Berani ya sama Bapak ya? Ayo, gas. Oke. Budidaya rumput laut menggunakan metode stek. Ciri-ciri bibit stek yang bagus terlihat dari warnanya yang lebih cerah dan batangnya yang penuh cabang baru. Setelah terkumpul sortiran kita ini, baru kita harus ikat-ikat ke tali tambang. Seperti ini, baru kita bisa tanam lagi ke laut. Memasang bibit rumput laut pada tali tidak boleh terlalu rapat. Pemberian jarak sekitar 30 cm berguna untuk menjaga pertumbuhan rumput laut supaya bisa maksimal. Rumput laut yang sudah dipanen selanjutnya dijemur dulu selama 3 hari untuk mengurangi kadar airnya. Selain untuk memperpanjang masa simpan rumput laut, pengurangan kadar air juga bertujuan untuk menjaga supaya tidak tumbuh jamur dan bakteri. Jadi menyusut sekali seperti ini, dan ini nih yang udah bisa diolah. Ya Pak ya? Iya. Dicuci dulu atau bisa langsung? Direndam. Oh gitu, biar warnanya semakin bersih. Mungkin kotoran-kotoran juga menghilang, jadi harus direndam dulu baru bisa diolah. Rumput laut katani ini merupakan karaginan atau pengental alami, sehingga banyak dimanfaatkan sebagai bahan utama agar-agar. Nah ini nih, rumput laut yang sudah direndam, sudah bersih seperti ini, warnanya putih sekali. Dan ini sudah siap untuk kita olah. Kita mau masak apa hari ini? Masak agar-agar ya? Agar-agar rumput laut. Untuk mempercepat proses pengentalan, rumput laut dipotong kecil-kecil sehingga lebih mudah hancur. Setelah rumput laut siap, semua bahan dicampur dan direbus selama kira-kira setengah jam sampai teksturnya lembut. Membuat agar-agar rumput laut hanya menggunakan sarinya saja, sehingga hasil rebusan perlu disaring. Nah ini agar-agarnya sudah masuk ke dalam wadah. Setelah ini harus kita tunggu dulu sampai mengeras baru bisa disantap. Nah ini dia agar-agar rumput lautnya sudah siap santap. Ayo Pak, Bu. Ayo Kak. Mengonsumsi agar-agar rumput laut membawa banyak manfaat bagi tubuh. Kandungan yodium alaminya dapat menjaga kesehatan hormon tiroid. Tingginya serat pada rumput laut juga dapat memperlancar pencernaan. Kandungan kolagennya pun sangat bermanfaat bagi kesehatan kulit. Ini pertama kalinya saya mengikuti langsung proses budidaya rumput laut dan ternyata membutuhkan waktu dan usaha yang cukup panjang sehingga menjadi kuliner yang nikmat seperti ini. Dan ternyata rumput laut pun punya banyak manfaat yang selain bagus untuk lingkungan, baik juga untuk kesehatan. Ikuti jejak saya, jejak petualang!